Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Elon Musk adalah seorang magnet bisnis yang sering membuat terobosan demi terobosan dalam teknologi. Ia adalah pemilik perusahaan mobil listrik Tesla. Pria keren asal Afrika Selatan ini memendam sebuah ambisi yang sangat besar, yaitu menjadikan manusia sebagai makhluk multiplanet. Namun nampaknya impian tersebut tidaklah mudah untuk ia gapai. Banyak halangan yang menghadangnya. Bahkan, Neil Armstrong, sosok yang ia anggap sebagai pahlawan, juga tidak mendukungnya. So, simak sampai habis ya. Musk lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Ibunya, May Musk, adalah seorang model dan ahli diet asal Kanada. Namun ia tumbuh besar di Afrika Selatan. Dan ayahnya, Elon Musk, adalah seorang teknisi elektromekanik, pilot, pelaut, konsultan, dan developer properti. Ya, ayahnya adalah orang kaya. Elon adalah anak sulung. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Kimball Musk yang kemudian menjadi rekan bisnisnya, dan seorang adik perempuan bernama Tosca Musk yang kelak akan menjadi CEO dari Passionflix. Semasa kecil, Elon sudah memiliki imajinasi tinggi. Ia sering membicarakan penemuan-penemuannya yang tidak masuk akal. Bagi orang tuanya, ia terlihat seperti tenggelam dalam hayalan siang bolong. Pada tahun 1980, Elon dan adik-adiknya menghadapi sebuah cobaan berat. Orang tua mereka bercerai. Elon harus membuat sebuah keputusan. Ia memilih untuk tinggal bersama ayahnya, sebuah keputusan yang kelak ia sesali. Itu bukanlah ide yang bagus, kata Elon Musk kepada majalah Rolling Stone. Hubungan Elon dengan ayahnya tidak berjalan lancar. Mereka sering berselisih paham. Hingga akhirnya ayah dan anak ini menjadi seperti orang asing. Ia adalah manusia yang mengerikan. Hampir semua hal jahat yang bisa Anda pikirkan, ia lakukan, kata Elon Musk. Elon adalah seorang anak yang gemar membaca. Salah satu bacaan favoritnya adalah Foundation Series karya Isaac Asimov, sebuah serial cerita science fiction. Ia tertarik pada sains dan teknologi. Pada usia 10 tahun, Elon Musk belajar programming secara otodidak. Dan pada usia 12 tahun, ia berhasil membuat sebuah video game berbasis BASIC. Game yang ia namai Blastar ini, ia jual kepada PC and Office Technology Magazine seharga $500. Elon Musk adalah bocah kutu buku, introvert, dan bertubuh pendek. Layaknya film remaja Hollywood, ia menjadi korban bully di sekolahnya. Pernah sekali, ia harus dirawat di rumah sakit karena sekelompok siswa lain melemparnya dari tangga. Ia juga digebuki hingga pingsan. Hingga usia 15 tahun, ia mengalami growth spurt atau percepatan masa pertumbuhan. Ia juga belajar karate dan gulat untuk membela diri. Kini tidak ada yang berani membuli dia lagi. Selulusnya dari SMA, ayahnya terus memaksa Elon untuk melanjutkan kuliah di Pretoria. Namun, Elon tidak ingin. Ia ingin pergi ke Amerika. Ia melihat Amerika adalah negeri di mana hal-hal hebat terjadi. Di sanalah seharusnya ia berada. Masalahnya, untuk pergi ke Amerika dan menjadi warga negara di sana tidaklah mudah. Tapi ia tahu akan lebih mudah ke Amerika melalui Kanada. Maka, ia pun meminta bantuan ibunya yang memang berkebangsaan Kanada untuk membuatkannya paspor Kanada. Sembari menunggu pengurusan dokumen tersebut, ia melanjutkan kuliah di University of Pretoria selama 5 bulan. Lalu pada Juni 1989, dengan melawan kehendak ayahnya sekaligus menghindari wajib militer Afrika Selatan, ia berangkat ke Kanada sebelum ulang tahunnya yang ke-18. Di Kanada, Elon mendaftar di Queen's University. Namun, ia tidak menyelesaikan kuliahnya di sana. Ia meninggalkan kampus tersebut pada tahun 1992 untuk belajar ekonomi dan fisika di University of Pennsylvania.
Di sini ia mendapatkan gelar sarjana ekonomi dan sarjana fisika. Pada tahun 1995, Elon ingin mengejar gelar PhD-nya di Stanford University di California. Tahun pelajaran pertamanya di sana bertepatan dengan boomingnya internet. Sebuah dunia baru terpampang di hadapannya. Ia memutuskan berhenti kuliah di Stanford setelah hanya 2 hari menjadi mahasiswa di sana. Bersama dengan adiknya Kimball, mereka mengejar peluang di internet. Tahun 1995, Elon Musk, Kimball Musk, dan Greg Kouri membangun perusahaan Zip2, sebuah perusahaan web software yang menawarkan konten-konten seperti panduan atas suatu kota dan surat kabar online. Mereka mengumpulkan modal dari beberapa investor, ditambah $6.000 dari Kouri. Dalam biografi Elon Musk karya Ashley Funds, disebutkan bahwa ayah Elon Musk memberikan $28.000 untuk menambahkan modal. Namun hal ini disanggah oleh Elon. Ia mengklarifikasi bahwa ayahnya menyumbang sekitar 10% dari $200.000 modal yang dikumpulkan di periode berikutnya. Modal awalnya sangatlah kecil. Mereka hanya mampu menyewa kantor kecil di Palo Alto. Bahkan Elon sendiri tidak mampu untuk menyewa apartemen, sehingga ia harus tidur di sofa kantornya. Ia juga terpaksa menumpang mandi di YMCA. Itu adalah organisasi pemuda seluruh dunia. Di kantornya pun hanya ada 1 komputer. Kondisi ini cukup naas mengingat perusahaannya bergerak di bidang teknologi. Elon mengatakan, website tersebut beroperasi pada pagi hingga sore hari, dan aku melakukan coding pada malam harinya, 7 hari seminggu sepanjang waktu. Keadaan baru mulai membaik ketika mereka mendapatkan kontrak dengan The New York Times dan Chicago Tribune. Uang mulai mengalir dan Zip2 mulai berkembang. Di tahun 1998, perusahaan ini telah bekerja sama dengan 160 perusahaan koran. Hingga akhirnya dibeli oleh Compaq pada Februari 1999 senilai $307 juta tunai. Elon Musk menerima $22 juta dari bagiannya. Dengan uang ini, pada November 1999, Elon Musk membangun X.com, sebuah layanan keuangan online dan pembayaran email, dengan investasi $10 juta dari hasil penjualan Zip2. Dan pada Maret tahun 2000, perusahaan ini merger dengan Confinity Inc. Elon tertarik pada Confinity karena mereka memiliki produk transaksi online yang bernama PayPal. Elon menjadi CEO di perusahaan ini. Namun pada Oktober tahun 2000, Elon digantikan oleh Peter Thiel, co-founder dari Confinity. Karena terjadi ketidaksepakatan antara Elon Musk dan para eksekutif lainnya atas keinginan Elon untuk mengubah PayPal dari berbasis Unix ke berbasis Microsoft. Namun Elon tetap menjadi pemegang saham terbesar, yakni 11,7%. Pada Juni 2001, X.com berubah nama menjadi PayPal. Pada Oktober tahun 2002, PayPal diakuisisi oleh eBay seharga $1,5 miliar dalam bentuk saham. Elon menerima $165 juta. Pada Juli 2017, Elon Musk membeli domain X.com dari PayPal karena ia menganggap nama tersebut mempunyai nilai sentimental yang bagus. Pada tahun 2001 yang lalu, Elon menyusun sebuah ide untuk mendaratkan miniatur rumah kaca berisi tanaman pangan di planet Mars. Ide ini ia namai Mars Oasis. Pada Oktober 2001, Elon pergi ke Moskow untuk membeli rudal balistik yang dapat mengangkut muatan keluar angkasa. Namun, Elon Musk dipandang sebagai seorang pemula, dan ia diludahi oleh salah satu kepala desainer Rusia. Elon pun kembali ke Amerika dengan tangan kosong. Pada Februari 2002, Musk kembali lagi ke Rusia. Kali ini ia membawa Mike Griffin. Mike Griffin pernah bekerja untuk CIA, QTEL, serta NASA. Dan ia baru saja menyelesaikan studi ilmu orbital, pembuatan satelit, dan pesawat luar angkasa.
Akhirnya mereka diterima oleh Cosmos dan ditawari satu roket seharga 8 juta US dollar. Namun, Elon menilai harga ini terlalu tinggi dan ia bergegas keluar dari ruang meeting. Dalam penerbangan pulang dari Moskow, Elon menyadari bahwa ia bisa saja membuat sebuah perusahaan untuk memproduksi roket yang ia butuhkan. Tentu saja, ia kan sekarang seorang multijutawan. Pada akhirnya, Elon Musk mendirikan perusahaan yang bernama SpaceX. Mei 2002, Elon Musk mendirikan Space Exploration Technology Corp atau SpaceX. Ini membuatnya sebagai pionir perusahaan luar angkasa milik swasta. Ia mengucurkan 100 juta US dollar dari kekayaannya untuk membangun SpaceX. Sejak saat itu, melalui SpaceX, Elon Musk terus membuat sejarah. Menerbangkan roket ke luar angkasa bukanlah hal yang remeh. Sedikit kesalahan saja bisa menjadi bencana yang besar. Namun Elon Musk memiliki mimpi untuk menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Dimulai dari membuat koloni di planet Mars dalam 10-20 tahun ke depan. Sebuah ambisi yang sangat-sangat besar. Pada tahun 2004, Elon Musk juga membeli saham perusahaan mobil listrik Tesla. Ia memiliki saham 20,8% dan menjadi CEO di perusahaan ini. Tapi dalam video ini kita kesampingkan dulu yang satu ini ya. Pada tahun 2006, SpaceX dipilih oleh NASA untuk bekerja sama. Pada tahun 2008, SpaceX mendapatkan kontrak dari NASA untuk mengirim kargo ke ISS. Dan pada 25 Mei 2012, SpaceX mencetak sejarah setelah berhasil menerbangkan roket tanpa awak yang diberi nama Falcon 9. Roket ini membawa 1000 pounds atau 453 kg persediaan kepada para astronot di ISS. Elon Musk merasa menerbangkan sebuah roket bisa memakan biaya yang sangat mahal. Ia percaya biaya perjalanan luar angkasa akan lebih terjangkau jika ia mampu membuat roket yang dapat digunakan ulang. Perlu diketahui, roket yang dirancang dengan biaya jutaan dolar hanya bisa digunakan sekali penerbangan saja. Untuk penerbangan selanjutnya, mereka harus membuat roket yang baru lagi. Banyak ahli luar angkasa percaya bahwa roket yang reusable tidaklah mungkin. Setelah mengalami beberapa kali kegagalan yang menelan kerugian puluhan juta dolar, akhirnya pada 22 Desember 2015, SpaceX berhasil mendaratkan kembali roket Falcon-nya ke bumi. Ini menjadi hadiah Natal terbaik untuk Elon Musk. Ini adalah sebuah langkah besar bagi SpaceX dan Elon Musk yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mengirim manusia ke luar angkasa. Dengan kesuksesan ini, perjalanan antariksa komersial menjadi mungkin. Tapi ternyata tidak semua orang setuju akan hal ini. Astronot legendaris Apollo, Neil Armstrong dan Eugene Cernan membuat pernyataan secara umum. Mereka menyaksikan rencana penerbangan komersial ini. Menanggapi hal ini, dalam interview dengan 60 Minutes, Elon mengatakan sambil menahan tangis, "Aku sangat sedih melihat itu. Mereka adalah pahlawanku. Ini sangat berat. Aku harap mereka mau datang berkunjung, melihat kerja keras yang kami lakukan di sini. Dan aku pikir itu bisa mengubah pikiran mereka." Elon juga berharap agar perusahaan antariksa swasta diberi kesempatan. Ya, Neil Armstrong telah memberikan sebuah harapan dalam lubuk hati Elon ketika ia menginjakan kaki di bulan. Armstrong adalah inspirasi buat Elon. Bagaimana rasanya ketika orang yang kita anggap sebagai pahlawan, sebagai idola, dan sebagai motivasi justru berusaha untuk menghentikan mimpi kita. Video 60 Minutes tersebut menarik perhatian halayak, termasuk Armstrong sendiri angkat bicara. Karena video tersebut telah membuat namanya dicemooh. Ia pun menulis surat kepada 60 Minutes. Dalam surat itu, Armstrong mengatakan bahwa 60 Minutes tidak mendeskripsikan secara keseluruhan kesaksiannya. Dan itu memang benar. Armstrong menjelaskan bahwa dalam kesaksiannya itu, ia mengatakan bahwa ia tidak yakin kalau para pendatang baru mampu mencapai syarat keamanan dalam perjalanan antariksa dalam waktu dekat dengan teknologi yang ada saat ini.
Neil Armstrong mengatakan bahwa ia tidak ingin mendorong para anak muda untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, dari sudut pandang ini kita bisa sepakat dengan Armstrong. Tapi apakah perlu sampai membuat pernyataan secara umum? Atau ada pihak yang berkepentingan di belakangnya? Entahlah. Namun itu tidak membuat Elon Musk menelantarkan mimpinya. Saat ini, ia masih terus bekerja keras untuk mewujudkan Mars Oasis. Elon Musk mengatakan bahwa SpaceX menargetkan untuk meluncurkan misi pertamanya ke planet merah pada tahun 2022. Mimin sangat antusias menanti hari itu tiba. Jika ia berhasil, maka nama Elon Musk akan menjadi nama yang sangat besar dalam sejarah peradaban manusia. Dan mungkin suatu hari nanti manusia akan mampu menembus langit. Jumpa lagi di video berikutnya ya. See ya!